Maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal menurut pengamat ekonomi disebabkan lemahnya regulasi, baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Faktor lain adalah karena masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan dari lembaga formal seperti bank dalam menjawab kebutuhan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang P2SK untuk memperkuat wewenang OJK dalam mengawasi pinjaman online dan investasi digital yang kini tengah menjadi sorotan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin pengawasan OJK ini betul-betul bisa efektif ya untuk menangani pinjol-pinjol itu. Juga nggak boleh lupa ada perlindungan konsumen yang juga harus diperkuat. Tentang perlindungan konsumen ini yang memang menjadi salah satu bagian dari tugas OJK. Ini tentu akan kita usahakan untuk diperkuat itu sehingga kejadian-kejadian terkait dengan maraknya pinjol ilegal yang mengakibatkan korban seluruh itu bisa diminimalisir. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menjelaskan bahwa dalam pembahasannya, rancangan Undang-Undang P2SK akan terus mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan layanan-layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Jadi kita sedang dalam proses pembahasan. Tadi saya katakan ada banyak hal yang kita terima aspirasi dan masukan dari masyarakat. Tadi terkait dengan masalah kewenangan, terkait dengan masalah industri, dan ini juga sudah kami lakukan pendalaman. Di sisi lain, Komisi 6 DPR RI menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil pinjaman online dan menggunakan pinjol hanya untuk kepentingan produktif, bukan sebaliknya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Proses dibukanya itu gampang sekali, tanpa kolateral ya, dengan mudah, tanpa adanya kolateral artinya tidak ada jaminannya, orang bisa pinjam walaupun jumlahnya kecil. Nah kemudian pinjaman itu kebanyakan digunakan untuk konsumsi. Ini kelirunya di sini, bahwa pinjaman bukan hal yang salah ya. Kita boleh minjam, boleh, selama digunakan untuk hal yang produktif. Kata kuncinya bukan untuk hal yang konsumtif. Kalau untuk hal yang konsumtif jadinya seperti ini. Ya, tentu edukasi kepada masyarakat harus terus-menerus diberikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI meminta perusahaan penyedia jasa pinjaman online lebih transparan terkait syarat dan bunga pinjaman. Ia juga menghimbau masyarakat lebih cermat dalam memilih jasa pinjaman online yang aman, sesuai dengan kebutuhan. Diberitakan di dalam promosi-promosi yang ada, yang memacu betapa mudahnya orang meminjam tanpa melihat fungsi atau kemampuan atau kegunaan dari pinjaman tersebut, yang berakibat sekarang banyak macetnya pinjaman-pinjaman itu yang akhirnya terbebaninya para nasabah, bukan hanya karena besarannya pinjaman tapi juga karena besarannya persentase bunga yang ada, yang tentunya DPR RI meminta pemerintah mendorong berbagai upaya dalam menangani problem akses keuangan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya pinjol ilegal. DPR menegaskan masyarakat kecil harus diberikan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Untuk itu, negara harus hadir memberikan alternatif jalan keluar untuk mendapatkan bantuan. Di antaranya dengan memperkuat pinjaman keuangan melalui penguatan anak perusahaan perbankan, salah satunya adalah BRI yang memiliki PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Koperasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.